Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah WMN News. Berita pertama kami awali dengan ratusan mahasiswa UMN Al-Wasliyah mengikuti kegiatan PKKMB. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus. Sebanyak 759 mahasiswa baru Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 September 2022 di Aula K. Usman UMN Al-Wasliyah. Ini merupakan PKKMB pertama yang dilaksanakan secara luring setelah 2 tahun terakhir PKKMB dilaksanakan secara daring. Kegiatan PKKMB ini dikoordinir oleh pimpinan bidang kemahasiswaan UMN Al-Wasliyah dan melibatkan unsur dosen dan tenaga pendidik, kemudian didukung juga oleh organisasi mahasiswa yang tergabung di dalam perwakilan UKM dan BEM, baik di tingkat universitas maupun fakultas. Tujuan dari PKKMB ini adalah untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan juga memahami sistem pendidikan di perguruan tinggi. Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti pada kesempatan kali ini mengatakan bahwa beliau tidak akan berhenti untuk meningkatkan kualitas, baik kualitas dosen, pelayanan, dan juga kualitas lulusan UMN Al-Wasliyah. UMN Al-Wasliyah harus mampu melahirkan alumni yang bukan hanya memiliki kemampuan intelektual, namun juga memiliki etika yang baik. Yang kami lakukan selama ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas dosen, kualitas pelayanan, dan kualitas lulusan. Kualitas dosen diantaranya kami mendorong seluruh dosen untuk meraih strata 3, harus bergelar doktor. Kita lakukan persiapan anggaran, kita bantu dosen-dosen kita untuk sekolah supaya mereka meraih gelar doktor. Itu menambah peningkatan kualitas dosen. Dan perbaikan akademik, kurikulum kita perbenahi, itu peningkatan kualitas pembelajaran. Maka lulusannya akan berkualitas, itu yang paling penting. Dan itu terus kami lakukan. Dan bagi kami di UMN Wasliyah ini adalah bagaimana melahirkan intelektual yang beretika. Jadi tak guna kami melahirkan sarjana kalau mereka tak beretika. Jadi kami iringi dengan etika yang baik agar mereka nanti kelak bisa diterima tengah-tengah masyarakat. Dalam kata sambutannya, beliau juga berpesan kepada mahasiswa baru UMN Al-Wasliyah agar dapat menyelesaikan pendidikan sarjana dalam kurun waktu 4 tahun. Oh ya, kami memberikan dukungan pelayanan sepenuhnya kepada anak-anak mahasiswa bagaimana agar mereka bisa selesai tepat waktu. Kami tidak mau merugikan orang tuanya, membiarkan anaknya lama kuliah di sini yang tak selesai-selesai, itu juga menjadi beban. Tidak cuma beban kepada orang tuanya, juga beban kepada kami. Oleh karena saya sudah instruksikan kepada semua aktivitas, pegawai, dosen, harus bisa bagaimana membantu anak-anak bisa mereka selesai tepat waktu. Kalau ada kendala harus dicarikan solusinya, jangan sampai ada kendala. Itu menjadi program saya selama saya menjadi rektor. Pada kegiatan kali ini turut hadir Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, Bapak Dr. Haji Masyurul Khamis SHMM. Beliau sangat bangga dengan UMN Al-Wasliyah karena di antara mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023 ini, ada 7 hafiz Al-Quran dan 1 diantaranya merupakan penghafal Al-Quran 30 juz. Nantinya para hafiz ini akan mendapatkan beasiswa tahfiz Quran dari UMN Al-Wasliyah. Selanjutnya, beliau berpesan kepada mahasiswa baru UMN Al-Wasliyah bahwa karakter merupakan hal yang sangat penting untuk diteladani. Dalam bahasa kita, karakter itu adalah akhlak. Jadi, seluruh mahasiswa Al-Wasliyah, khususnya UMN, karakter itu hal yang sangat penting untuk diteladankan. Karena akhlak itu bukan disampaikan tapi diteladankan. Karena itu hari ini kita menyampaikan kepada anak-anak bicara tentang karakter, bicara etika, bicara akhlak. Kenapa? Karena inti sebuah bangsa itu bukan ilmu pengetahuan yang sangat menentukan, tapi adalah adab. Adab itu adalah implementasi dari akhlakul karimah. Udah pasti saya sebagai ketua umum harus bangga dengan kampus Universitas Al-Wasliyah, khususnya Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Bapak bisa lihat perkembangannya, bisa lihat peningkatan mahasiswanya, dan kita hari ini bersyukur ternyata
ada yang hafiz Al-Quran, dan itu bukan dari Sumatera Utara, ada dari Banten, ada dari Jogja. Ini luar biasa, artinya nama UMN itu tidak hanya dikenal di Sumatera, sudah menasional. Apalagi sebentar lagi kita menerima 23 mahasiswa dari beberapa kampus di luar Sumatera. Ada yang dari Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi. Dan dari Jawa itu kalau nggak salah dari Muhammadiyah malah. Dari Muhammadiyah Jakarta, dari Profesor Hamka, itu ke kita gitu. Itu artinya bahwa prestasi itu tidak kita ucapkan tapi orang bisa menilai. Itu yang ingin saya sampaikan. Pertama, apa yang mereka lakukan hari ini adalah salah satu lompatan yang mesti mereka pertahankan. Artinya kalau sudah mulai melangkah, jangan berhenti pada step itu. Lanjutkan, jaga konsistensi, tingkatkan tadi Pak Rektor sebut kecintaan kepada Allah, cintaan kepada orang tua, dan yang paling penting lagi adalah ikutin aturan main di kampus dan bergaul sesama mahasiswa yang baik, insya Allah mereka akan baik. Pada kegiatan PKKMB tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber, seperti Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, Pelaksana Tugas Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Ketua Pengurus Wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah, dan dosen-dosen UMN Al-Wasliyah. Selain itu juga ada pemaparan mengenai kegiatan BEM dan UKM yang disampaikan oleh perwakilan dari masing-masing organisasi. Setelah PKKMB tingkat universitas selesai, acara dilanjutkan dengan sambutan di masing-masing fakultas. Kegiatan ini diisi dengan perkenalan sivitas akademika fakultas dan program studi, sosialisasi sarana dan prasarana, serta sosialisasi kegiatan mahasiswa yang ada di fakultas. Nantinya perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2022-2023 di UMN Al-Wasliyah akan dilaksanakan secara luring dan dimulai pada tanggal 12 September 2022. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, PKKMB UMN Al-Wasliyah diisi dengan berbagai pemaparan materi dari narasumber. Dengan adanya materi ini, diharapkan mahasiswa baru dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Mahasiswa baru UMN Al-Wasliyah tahun akademik 2022-2023 mengikuti kegiatan PKKMB di Aula Oka Usman UMN Al-Wasliyah. Rangkaian kegiatan PKKMB ini diisi dengan pengenalan dan pemaparan materi dari berbagai narasumber. Narasumber pertama yaitu Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, Bapak Dr. Haji Masyurul Khomis, SHMM. Beliau menyampaikan materi mengenai pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, anti perundungan, dan kesadaran lingkungan. Beliau menyampaikan bahwa agar penerapan karakter dapat diimplementasikan secara efektif, maka mahasiswa perlu untuk melakukan olah hati, olah rasa, olahraga, olah pikir, dan olah sikap. Hal ini dapat dilaksanakan jika mahasiswa mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler kampus. Selanjutnya, mengenai anti kekerasan, anti perundungan, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan atau perundungan. Antara lain budaya menyalahkan korban, tidak mau melaporkan kasus, dan kurangnya pemahaman tentang kekerasan dan perundungan. Untuk itu, beliau menawarkan solusi yaitu mengaktifkan Satgas Kampus dan beretika dalam bermedia sosial. Materi berikutnya yaitu tentang kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara, Pancasila, pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara, bela negara, dan revolusi mental, yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Darwis MA. Beliau mengatakan bahwa hal yang penting untuk menyatukan mahasiswa yang berasal dari suku dan agama yang berbeda ini adalah dengan menciptakan lingkungan kampus yang kondusif, dan juga memberikan pemahaman mengenai ideologi Pancasila. Ketika mahasiswa sudah memahami ideologi Pancasila tersebut, maka tidak akan lagi ada unsur sara di antara mahasiswa. Bahwa memang hal yang penting untuk menyatukan mahasiswa ini, bagaimana supaya kampus bisa menciptakan suasana yang kondusif, terutama bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang ideologi Pancasila, Pancasila yang merupakan sebagai dasar ideologi
ya bagi bangsa Indonesia. Sehingga apapun agama mereka, baik yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya, karena kan UMN ini kan Universitas Muslim Nusantara. Jadi artinya mahasiswa yang beragama non-Muslim juga ya diterima masuk ke UMN. Jadi sebenarnya pemahaman tentang ideologi Pancasila ini perlu ditanamkan, diberikan pemahaman kepada mereka agar bisa menciptakan suasana yang harmonis, ya, kemudian suasana yang saling menghargai, ya, toleransi antara satu agama dengan agama yang lainnya. Yang harus dilakukan adalah ya pendekatan ya persuasif lah, kan kita harus memberikan ya, pemahaman, penjelasan kepada mereka bahwa ya perbuatan-perbuatan yang diskriminatif itu adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang termasuk itu juga adalah merupakan intoleransi. Ya, sementara ya, kita kan diajarkan bagaimana agar mahasiswa ini memiliki sikap toleransi, ya, menghargai, menghormati ya agama yang dianut oleh masing-masing. Harapan saya bagaimana supaya mahasiswa ini terus ya, kita berikan pemahaman. Ya, hal yang terpenting sebenarnya ya, bagaimana kita bisa membangun karakter mahasiswa ini agar menjadi mahasiswa yang baik. Ya, karena tanpa adanya pendidikan karakter, maka apapun ya, mata kuliah, apapun ya, kompetensi skill yang ingin kita capai, nah itu tidak akan berhasil ya, dengan maksimal. Karena pendidikan karakter itu pendidikan yang penting ya, untuk membangun ya, sumber daya manusia, maka kita mulai dari pendidikan karakter ya, menjadi karakter yang unggul, yang baik dan berkualitas. Selanjutnya itu pemaparan materi mengenai sistem pendidikan tinggi di Indonesia, kurikulum program studi dan kebijakan MBKM perguruan tinggi di era revolusi 4.0. Materi ini disampaikan secara langsung oleh Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI, yang merupakan pelaksana tugas Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, Profesor Ibnu menyampaikan bahwa mahasiswa harus memiliki kemampuan 4C, yaitu communication skill, collaboration skill, critical thinking atau problem solving skill, dan creativity and innovation skill. Kemampuan 4C ini sudah seharusnya dimiliki oleh mahasiswa di era revolusi 4.0. 4C itu kan communication skill, collaboration skill, critical thinking atau problem skill, problem solving skill, dan yang terakhir itu creativity dan innovation skill. Ini kemampuan yang tidak bisa dihindarkan, itu mau tidak mau, kalau bahasa wajib mungkin belum, tapi mesti dipunyai calon lulusan untuk era di depan. Pada era 21, dengan hadirnya teknologi informasi 4.0, maka ini menjadi prasyarat. Ini yang disebut dengan 4 capacity in 21 century. Persoalannya sekarang adalah, apakah ini dalam bentuk mata kuliah? Tentu bukan. Ini adalah proses belajar yang dilakukan melalui activity. Jadi aktivitas yang itu boleh berlangsung di dalam kelas atau boleh itu berlangsung di luar kelas. Dalam konteks hari ini, dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka aktivitas yang dirancang dalam MBKM itu paling tidak akan memberikan ruang memperbesar kapasitas 4C itu. Kan, meskipun juga di dalam layanan belajar di kelas, 4C ini harus didorong, harus ditumbuhkan. Itu harus menjadi daily activities, jadi menjadi aktivitas harian lah. Nah, karena dia itu berkaitan dengan aspek mentalnya, aspek soft skillnya. Jadi bagaimana dia berani berbicara dalam bahasa yang berbeda, dalam bahasa asing. Bagaimana dia dibiasakan untuk bekerja sama. Itu bisa dilakukan dalam pelaksanaan kuliah di kelas. Bagaimana mereka terbiasa dengan pemecahan masalah. Itu berkaitan dengan mungkin model belajar yang namanya problem solving model. Bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan idenya dalam diskusi kelas. Saya kira itu akan mendorong inovasi kreativitas.
Maka pertanyaannya bagaimana membentuk 4 tadi, maka itu diintegrasikan ke dalam layanan perkuliahan atau juga diintegrasikan ke dalam kegiatan yang khusus dirancang dalam bentuk MBKM tadi. Mengenai kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, beliau mengatakan bahwa ini merupakan tugas dari institusi. Perguruan tinggi harus merancang suatu program untuk menjalankan kegiatan MBKM. Ini tanggung jawab itu atau tugas itu ada di institusi. Ada di rektorat, turun ke bawah dekan, turun ke bawah jurusan, turun ke bawah prodi. Harus dirancang programnya. Programnya itu berkaitan dengan mungkin kurikulumnya. Kurikulum kita ini mau nggak mau harus kita susun, kita rekonstruksi ulang supaya bisa mengintegrasikan aktivitas MBKM yang tadi disebutkan bisa 1, 2, atau 3 semester. Nah, bagaimana kita membuat pilihan-pilihan itu? Tentu pertama berdasarkan potensi yang ada di kampus. Lalu yang kedua potensi yang ada di sekitar kampus, jangan jauh-jauh dulu. Karena dia keluar kampus, mungkin ada kegiatan keluar kampus, jangan jauh-jauh, supaya bisa mobilitasnya keluar masuk. Dia bisa keluar kampus, balik lagi, keluar kampus, balik lagi gitu. Maka ada mitra atau partner kita yang kita cari yang terdekat. Nah, baru agendakan, sepakati kira-kira profil lulusan yang ingin kita hasilkan dari masing-masing prodi. Dengan cara begitu kita akan rancang kemampuan-kemampuan apa saja yang perlu kita tambahkan melalui program MBKM. Narasumber berikutnya itu Bapak Dr. Ismet Batubara SHMH yang merupakan Sekretaris Majelis Kode Etik dan Akademik. Beliau menyampaikan materi mengenai kode etik mahasiswa. Dikatakan bahwa tujuan dari disusunnya kode etik dan akademik ini adalah sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam berkata, bersikap, dan berperilaku. Selain itu juga untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Pertama memang kita alhamdulillah dalam acara ini kita ada sosialisasi ya. Jadi dengan sosialisasi ini mereka tahu apa kode etik mahasiswa itu sehingga mereka lambat laun memahami sehingga mereka bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa. Paling tidak dari para dosen dan pihak kampus sering mensosialisasikan dalam bentuk misalnya pamflet dan brosur-brosur yang akan kita akan sosialisasikan melalui bentuk-bentuk tulisan itu atau pamflet pada mereka mengingatkan dan juga melalui lembaga majelis kode etik itu akan insya Allah membuat brosur supaya mereka semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa sehingga mereka memahami kode etik mahasiswa. Selama 3 tahun saya majelis kode etik ini mereka termasuk tertib ya. Kalaupun ada 1-2 itu mereka akhirnya bisa mendengar nasihat-nasihat kita gitu. Misalnya mau WA kode etik dengan dosen terutama ya dalam bimbingan atau dalam pelajaran seperti itu. Saya pikir tingkat persentase itu mereka mematuhi 80%-90%. Setelah istirahat, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Wakil Rektor 1 mengenai pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan kebijakan MBKM, Wakil Rektor 2 mengenai administrasi keuangan, dan Wakil Rektor 3 mengenai pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup penalaran minat dan bakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai kealwasliahan yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Pengurus Wilayah Al-Jamiatul Wasliyah, Bapak Dr. Dedi Iskandar Batubara MAP. Beliau mengatakan bahwa dibutuhkan kerjasama antara dosen, mahasiswa, dan organisasi himah untuk dapat terus senantiasa menjaga nama baik Al-Wasliyah. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai hal, seperti kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi. Ya, yang pertama saya kira memang semua proses akademik di kampus itu mesti berjalan dengan baik. Karena ini kan modelnya ya. Pembentuknya kan sebenarnya kampus ini. Jadi harus kerjasama nih, dosen, mahasiswa, organisasi, dan kemudian himahnya itu saya kira mesti berkolaborasi untuk bisa terus merawat kebaikan di kampus ini. Kerjasama itu saya kira dalam banyak hal, baik kerjasama akademik tentu saja, di mana kemudian keberadaan organisasi Al-Wasliyah, himah itu mesti bisa mendorong adik-adik kita ini lebih kreatif ke depan, lebih mengedepankan pikiran-pikiran positif untuk tindakan ilmiah. Saya kira sesuai dengan tridharma perguruan tinggi lah.
Karenanya saya kira memang model-model diskusi, pertemuan ilmiah, kemudian kajian-kajian, ini mesti menjadi sebuah kebiasaan di kampus. Kalau karakter ini terbangun, saya percaya bahwa mahasiswa kita ini pasti akan terjaga akhlaknya gitu. Karena yang dia faktor lingkungannya kan sangat menentukan dia akan menjadi seperti apa. Kalau hanya akademik murni, mata kuliah dan sebagainya, saya kira itu normatif ya. Itu normatif sekali dan itu kan sifatnya SKS. Yang paling penting sebenarnya itu pembentukan eksternalnya, lingkungan kampusnya itu yang saya kira akan sangat berperan membentuk karakter mahasiswanya. Mesti bisa menyesuaikan. Mereka mesti inovatif, mereka mesti kreatif. Dan kampus juga saya kira mesti menyiapkan fasilitas pendukung agar kreativitas dan inovasi mereka itu bisa tumbuh. Kampus dalam artian bahwa hari ini kan saya kira tidak boleh ada kampus ini yang spot-spotnya itu terputus dari sambungan internet misalkan. Saya kira di mana tempat kita mesti menyiapkan jaringan bagi adik-adik kita ini untuk bisa mereka menggunakan semaksimal mungkin semua potensi yang ada untuk mereka bisa berinovasi dan berkreativitas. Peradaban ini kencang sekali kemajuannya. Jadi kalau kita tidak mendorong mahasiswa kita untuk juga ikut melakukan perubahan-perubahan yang cepat, mereka akan tertinggal gitu. Tapi kampus saya kira dalam hal ini UMN menurut saya sih dalam perspektif saya sudah cukup banyak menyiapkan itu. Pak Rektor dengan seluruh jajaran saya lihat cukup konsen dengan itu. Ini dibuktikan dengan fasilitas pendukung di kampus ini yang juga cukup memadai menurut saya. Materi terakhir yaitu pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, perundungan atau bullying, pencegahan tindakan asusila dan kekerasan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi. Materi ini disampaikan oleh Bapak Dr. Dani Sintara SHMH yang merupakan Dekan Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa jika seseorang terbukti melakukan plagiasi, maka yang bersangkutan dapat dicabut gelar akademiknya atau dituntut baik secara pidana maupun perdata. Untuk itu, diimbau untuk selalu menyertakan sumber atau referensi ketika menulis karya ilmiah. Mengenai bullying, beliau mengatakan bahwa korban bullying di lingkungan kampus jangan takut untuk melapor. Hal ini dapat membantu pihak kampus maupun korban agar tidak lagi terjadi hal serupa. Terakhir, beliau menyampaikan tentang budaya anti korupsi di lingkungan kampus, yaitu tidak mencontek, tidak terlambat, tidak titip absen, tidak gratifikasi ke dosen, tidak menyalahgunakan beasiswa, dan tidak nepotisme. Oke, pertama ya ketika kita berbicara tindakan pencegahan itu harus ada yang pertama namanya edukasi. Edukasi itu adalah bagaimana kita memberikan pendidikan kepada segenap sivitas akademika, khususnya mahasiswa, terkait dengan supaya tidak terjadinya hal-hal yang di luar norma yang ada di lingkungan kampus, khususnya di lingkungan UMN Al-Wasliyah. Harus ada sinergitas kerjasama. Misalnya di lingkungan kampus itu terjadi yang namanya tindakan bullying yang tiap tahun itu terus meningkat, khususnya terhadap peserta didik di lingkungan kampus. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Misalnya kita mengetahui ada terjadinya tindakan bullying di lingkungan kampus, kita tidak boleh berdiam diri, kita harus melaporkan itu walaupun kita bukan sebagai korban. Maka dari itu saya bilang harus ada sinergitas antara seluruh sivitas akademika, khususnya menegakkan peraturan terkait dengan tindakan-tindakan yang melanggar etik baik terhadap sesama mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan dosennya. Kalau harapan saya itu tentunya mereka bisa menyerap apa yang saya sampaikan, khususnya terkait dengan jangan terjadi bullying di lingkungan kampus UMN Al-Wasliyah, yaitu dengan cara mempelajari dan menerapkan norma-norma yang ada yang berlaku di lingkungan UMN Al-Wasliyah. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.